Halo, selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bu Dini Atriska SPC MPC dan Bapak Ahmad Irfan Dwi Putra, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem visual. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Alat utama dari sistem visual adalah mata. Di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam mata seperti kornea, pupil, dan lain-lain yang akan dijelaskan secara terperinci oleh teman saya. Nah, pernah nggak teman-teman sekalian berpikir bagaimana sih proses kita melihat? Kenapa kita bisa melihat benda-benda? Dan kenapa kita tidak bisa melihat di tempat yang gelap? Nah, kami akan menjelaskannya di dalam video kami kali ini. Jadi jangan sampai terlewat ya. Sistem visual adalah sistem atau cara mata kita agar bagaimana kita dapat melihat. Setiap makhluk mempunyai tipikal penglihatan yang berbeda, tergantung dari aksi atau kemampuan tiap-tiap makhluk tersebut menangkap cahaya atau gelombang energi elektromagnetik yang masuk ke dalam matanya. Bagian-bagian dari mata: selera, kornea, pupil, lens, iris, ciliary body, choroid, retina. Retina dan translasi cahaya menjadi sinyal neuron. Retina mempunyai lapisan-lapisan yang terdiri dari beberapa. Yang pertama itu dua reseptor atau rod dan cone. Yang kedua itu horizontal cell. Yang ketiga itu bipolar cell. Yang keempat itu amacrine cell. Dan yang terakhir itu, yang kelima adalah retinal ganglion cell. Di sini saya akan menjelaskan beberapa lapisan-lapisan tersebut secara singkat. Yang pertama itu reseptor rod dan cone merupakan sel-sel yang dispesialisasikan untuk menerima sinyal-sinyal mekanik, kimiawi, atau radian yang ada di sekeliling sekitar kita. Yang kedua itu sel-sel amacrine dan sel-sel horizontal yang dispesialisasikan untuk komunikasi lateral. Apa sih komunikasi lateral itu? Komunikasi lateral adalah komunikasi yang melewati channel-channel utama sensori input. Yang ketiga itu bipolar cell. Bipolar cell adalah sel-sel yang berada di bagian tengah retina. Yang keempat itu retinal ganglion cell, merupakan lapisan neuron di dalam retina yang memiliki serabut-serabut saraf yang bertolak pada bola mata. Tadi saya sudah menjelaskan lapisan-lapisan yang terdapat pada retina. Sekarang saya akan menjelaskan sistem kerja daripada lapisan tersebut. Sistem kerja struktur ini pada saat cahaya datang, cahaya diterima oleh kon reseptor dan rod reseptor. Setelah 4 lapisan terdahulu, apa sih 4 lapisan terdahulu itu? Yang pertama itu retinal ganglion cell, yang kedua itu amacrine cell, yang ketiga itu bipolar cell, dan yang keempat itu horizontal cell. Kemudian saat reseptor telah teraktivasi, pesan neural ditranslasikan balik melewati lapisan-lapisan retinal kepada sel-sel ganglion retinal yang akson-aksonnya berproyeksi di sekujur bagian dalam retina sebelum berkumpul dalam bentuk bundel dan keluar meninggalkan bola mata. Oke, sekarang kita memasuki bagian ini mengenai tentang susunan terbalik ini menciptakan dua masalah visual. Dua masalah visual, apa itu dua masalah visual? Nah, di sini saya akan menjelaskan dua masalah visual tersebut. Yang pertama itu masalahnya mengenai cahaya datang terdistorsi oleh jaringan retinal yang harus dilaluinya sebelum mencapai reseptor. Masalah pertama ini diminimalisir oleh fovea. Apa sih fovea itu? Fovea adalah lekukan atau cekungan sebesar 0,33 mm yang berada di tengah retina, dan area tersebut dikhususkan untuk penglihatan akuitas tinggi untuk melihat gambar dengan detail halus.
Dua, masalah ini mengenai bundel akson-akson sel ganglion retinal meninggalkan mata harus ada sebuah celah di lapisan reseptor. Celah itu dinamakan blind spot. Apa sih blind spot itu? Blind spot itu adalah bagian yang terletak di depan sel-sel retinal ganglion yang dimana tercipta oleh struktur terbalik retina yang membutuhkan solusi yang lebih kreatif, lebih diilustrasikan dalam demonstrasi, yaitu copulation atau koplesi atau perlengkapan. Reseptor cone and rod. Khusus untuk bagian ini, spesies yang aktif di malam hari cenderung memiliki retina berbentuk batang atau rod reseptor saja. Untuk spesies yang sering aktif pada siang hari saja, kecenderungan memiliki retina berbentuk kerucut saja atau cone reseptor. Sedangkan manusia memiliki ada dua reseptor utama yang terdapat pada retina. Ada reseptor yang berbentuk cone atau kerucut dan reseptor berbentuk batang yang disebut rod. Masing-masing reseptor, cone and rod, memediasi jenis-jenis penglihatan yang berbeda-beda. Photopic vision atau penglihatan fotopik adalah penglihatan yang didominasi oleh reseptor cones dalam iluminasi atau keadaan pencahayaan yang baik memberikan presesif, berwarna, dan akualitas tinggi. Dalam pencahayaan yang redup, tidak ada cukup cahaya yang untuk membangkitkan reseptor bentuk kerucut atau cones secara reliable dan stopic vision atau penglihatan yang dimediasi oleh reseptor untuk batang atau rod yang mendominasi. Akan tetapi sensitivitas penglihatan skotopik tidak tercapai secara sempurna. Penglihatan skotopik kehilangan detail warna maupun gambar dari penglihatan fotopik jadi objek yang dilihat. Gerakan mata dan retina primer. Gerakan mata. Mata merupakan salah satu organ yang sistem kerjanya paling aktif dibandingkan dengan organ-organ yang lain. 2. Integrasi temporal adalah sistem kerja mata dalam memindai medan visual secara terus-menerus, dan persepsi visual kita merupakan hasil akumulasi dari informasi-informasi visual termutakhir atau terbaru. Contohnya adalah ketika kita mencoba mengedipkan mata kita berkali-kali dan persepsi visual kita tidak lenyap. Transduksi visual, konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural. Transduksi adalah konversi sebuah bentuk energi ke dalam bentuk lain, sedangkan transduksi visual adalah konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural oleh reseptor-reseptor visual. Yang kedua, konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural pada mata terjadi terutama pada bagian reseptor rod. Dari retina ke korteks visual primer, jalur utama dari retina menuju ke otak adalah jalur retina sampai ke genukleat striate yang mengkonduksi sinyal dari masing-masing retina ke korteks visual primer. Yang menjadi korteks visual primer adalah striate, genukleat nucleolatus. Visual cortex primer ini berada pada bagian lobus occipital, seperti yang sudah diketahui pada bagian anatomi sistem syaraf bahwa bagian otak ini dikhususkan untuk proses visual. Yang kedua, lateral genukleat nucleus atau juga nuclei geniculat lateral merupakan pembawa informasi visual utama dari retina ke otak. Melihat batas dan ilusi visual. Dalam pengertian tertentu, visual edge itu tidak ada. Visual edge hanya merupakan dua daerah yang berbeda dari sebuah gambar visual bertemu satu sama lainnya. Dalam sistem visual,
Artian melihat batas ini lebih ditekankan kepada persepsi seseorang dalam melihat tingkat kecerahan. Definisi dari retinotopi adalah pemetaan sebuah input visual dari retina ke neuron-neuron, khususnya neuron yang mengalirkan berkas-berkas cahaya visual. Kenalkan, nama saya Felicia, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Tabas. Warna adalah salah satu kualitas paling kasat mata dalam pengalaman visual manusia. Ada suatu teori yang menyatakan bahwa ada 3 komponen warna yang berbeda, yakni biru, hijau, dan merah. Dan teori ini dicetuskan oleh Thomas Young dan Wilhelm von Helmholtz. Ada juga teori penglihatan warna lainnya, yakni teori proses oponen yang dicetuskan oleh Edward Herring pada tahun 1878, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan golongan dalam sistem visual untuk mengode warna dan juga untuk mengode tingkat kecerahan. Ada juga teori yang menyatakan bahwa warna sebuah objek ditentukan oleh pantulan cahaya, yakni teori Retinex. Korteks presciat adalah berkas jaringan dalam lobus occipital yang mengelilingi korteks visual primer. Korteks ini berfungsi membawa informasi visual dengan menggunakan arus ventral dan dorsal. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Skotoma adalah kerusakan pada sebuah korteks visual primer, yaitu daerah kebutaan yang berhubungan dengan medan visual kontralateral pada kedua belah mata. Walaupun dikategorikan pada tingkat kebutaan, sebenarnya masalah utama yang lebih kepada ketidakmampuan mata untuk menangkap objek visual dan ketajaman yang sempurna. Penyebab utama dari penglihatan skotoma ini biasanya terjadi karena adanya kerusakan di otak ataupun di sumsum tulang belakang. Dan yang kedua adalah hemianopsi, adalah sejenis penyakit skotoma namun efeknya lebih berdampak kepada penglihatan, di mana seorang yang menderita hemianopsi dapat kehilangan separuh medan visualnya pada salah satu atau kedua matanya. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh gangguan tumor otak ataupun penyakit stroke. Arus dorsal dan arus ventral. Informasi memasuki korteks visual primer melalui nuklei geniculate lateral. Kedua, arus dorsal mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestriat dorsal, lalu ke korteks parietal posterior. Ketiga, arus ventral mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestriat ventral, lalu ke korteks inferotemporal. Keempat, kebanyakan neuron-neuron dari korteks visual dalam arus dorsal membawa informasi stimulus spesial, seperti stimuli yang mengindikasikan lokasi dari suatu objek dan arah gerakannya. Kaitan utama dari arus dorsal terhadap suatu perilaku adalah mengarahkan interaksi behavioral dengan berbagai objek. Sedangkan arus ventral adalah untuk memediasi persepsi yang disadari terhadap berbagai objek. Hal inilah yang disebut teori kontrol perilaku versus persepsi yang disadari. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok kami berharap teman-teman sekalian dapat memahami materi tentang sistem visual. Atas segala perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.